وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk hadis yang ke-16. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran wa qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah kemudian bertanya, "Ausini wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Qala la taghdab, maka Rasulullah mengatakan, kamu jangan marah. Faraddada miraran, kemudian orang itu bertanya berkali-kali, diulang-ulang pertanyaan, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Rasulullah pun juga menjawabnya diulang-ulang, qala la taghdab, kamu jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan para ulama mereka mencari tahu siapa laki-laki itu, karena disebutkan secara majhul. Majhul itu istilahnya kalau hadis, dalam ilmu hadis itu orang yang tidak dikenal namanya, itu istilahnya majhul. Dan majhul itu nanti ada dua. Ini belajar hadis, ini kalau belajar hadis. Ada majhul dalam sanad, kemudian yang kedua majhul dalam matan. Majhul itu namanya nggak dikenal, namanya siapa? Itu namanya majhul. Majhul namanya. Contohnya misalkan akhbarani rajulun, telah mengabarkan kepada saya seseorang. Dia mengatakan, saya melihat Rasulullah seperti ini. Nah, seseorang ini siapa ini? Perlu dicari. Kenapa? Karena perlu dilihat dia itu orangnya itu terpercaya maupun tidak. Itu dilihat. Nah, itu kata para ulama, jika jahalah itu kemajhulan orang, ketidakdikenalan orang itu di sanad. Sanad itu silsilah rawi. Dalam sanadnya itu kok ada orang yang tidak disebutkan namanya, tapi cuma disebutkan rojulan, seseorang laki-laki, seorang perempuan, maka berarti hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kenapa? Karena hadis itu harus diketahui setiap rawinya itu, per rawinya. Berarti hadisnya dhaif. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui rawinya siapa dia, itu nanti bisa kita cek ini bersambung maupun tidak. Dan itu semuanya di ilmu hadis ada. Oleh itu ilmu hadis itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Selain umat Islam nggak ada. Kristen Yahudi nggak punya ilmu riwayat. Oleh itu orang-orang Kristen Yahudi kalau pengen cari tahu tentang ucapan Nabi Isa, Nabi Musa, nggak pernah ketemu mereka. Dalam Islam ada. Orang mengatakan, oh Nabi Muhammad bersabda seperti ini, kita cari bisa. Itu palsu atau enggak itu. Oleh itu kata Muhammad bin Sirin, belum mengatakan, ulama tabi'in belum mengatakan al-isnadu minad din. Isnad, ilmu isnad untuk mencari silsilah rawi itu termasuk bagian dari agama Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika tidak ada ilmu sanad, orang mau bicara sekehendak per dia, itu masih istilahnya. Semau dia, semau gue itu. Oh Rasulullah itu kayak gini, Rasulullah seperti ini. Kita nggak bisa percaya. Kenapa? Karena mana rawinya mana gitu. Sehingga kalau seandainya jahalahnya itu, majhulnya itu pada silsilah rawi ini, maka berarti hadisnya dhaif. Tidak bisa diamalkan, tidak bisa dipakai karena dhaif. Ini yang pertama, jahalah pada sanad. Yang kedua, kalau jahalahnya itu pada matan. Matan itu isinya. Jadi kalau sanad itu silsilah hadis, rawi itu namanya sanad. Kalau matan itu isinya sabda Rasulullah seperti ini, itu namanya matan. Jadi ada sanad, ada matan.
Kalau majhulnya itu pada matan, maka tidak mempengaruhi hadis. Oleh itu apa? Dikeluarkan tetap sama Imam Bukhari. Padahal siapa itu orangnya? Nggak diketahui orangnya. Tapi apa? Ini sudah masuk ke matan. Ya, sudah masuk ke matan. Kan Abu Hurairah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya sama Rasulullah. Jelas. Ya, sudah masuk ke matan, isinya itu. Dan itu pasti sahabat Rasulullah. Semua para sahabat Rasul itu adil semua. Sehingga nggak usah perlu tahu, kita tahu siapa sahabat itu. Kalau itu sahabat pasti sudah adil. Tapi walaupun majhul pada matan itu tidak mempengaruhi hadis, namun ulama-ulama kita itu tertarik untuk mencari siapa itu, siapa ini. Dan itu yang paling kuat dalam masalah ini biasanya itu Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu paling bagus, apalagi dalam kitab beliau, kitab Fathul Bari. Dan itu pun ngarang beliau itu kitab Fathul Bari 26 tahun belum ngarang itu. Kitab terbaik. Walaupun Fathul Bari itu sebelumnya sudah ada. Namanya Fathul Barinya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Imam Ibn Rajab Al-Hambali itu ngarang kitab namanya Fathul Bari juga. Tapi belum selesai, beliau sudah meninggal dunia. Akhirnya datang Imam Hajar, kemudian dilengkapi sampai akhirnya menjadi Fathul Bari yang lengkap, sarahnya Sahih Bukhari. Sehingga setiap rawinya Imam Bukhari, hadisnya Imam Bukhari, kok ada orang sebutkan cuma rojulan, seseorang, maka nanti dicari sama beliau. Maka sebagian ulama mengatakan kemungkinan orang itu yang tanya sama Rasulullah itu kemungkinannya itu adalah Abu Darda. Kemungkinan itu orang itu adalah Abu Darda. Kenapa kemungkinan Abu Darda? Karena ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Yaitu ada riwayat, yaitu riwayatnya saya bacakan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu, saya pernah bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Qala la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah. Kalau kamu bisa seperti itu, kamu bisa masuk surga. Nah, ada riwayat Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Itu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka kemungkinan yang dimaksud oleh Abu Hurairah ada laki-laki yang datang ke Rasulullah minta wasiat, itu kemungkinan adalah Abu Darda. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan enggak, kemungkinan bukan dia. Kemungkinan adalah namanya Jariyah bin Qudamah. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jariyah bin Qudamah itu juga seperti itu juga. Dia mengatakan sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke Rasulullah, saya bertanya, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Amal soleh terlalu banyak. Jariyah itu mengatakan, wahai Rasulullah, amal soleh terlalu banyak. Saya nggak bisa mengamalkan semua. Wahai Rasulullah, tolong ringkaskan saya amal soleh terbaik yang bisa saya pegang erat amal itu, yang bisa memasukkan ke saya ke surga. Rasulullah mengatakan, jangan marah. Setelah itu dia minta lagi, ya Rasulullah, tolong yang lain lahir. Ya Rasulullah mengatakan, jangan marah. Namanya Jariyah bin Qudamah. Tapi ini saya sedikit bicara masalah hadis, mas, saya biar kita itu tahu bagaimana jerih payahnya ulama kita, ulama-ulama hadis itu. Akhirnya nanti ulama itu mencari tahu siapa Jariyah bin Qudamah itu. Jariyah bin Qudamah itu siapa? Apakah dia itu berjumpa dengan Rasulullah atau tidak? Oleh itu nanti ulama-ulama kita itu mencari tahu siapa saja sahabatnya Rasulullah itu kayak luar biasa itu. Sampai ada sebuah kamus sahabat. Sehingga siapa sih sahabatnya Rasulullah itu, yang masuk daftar sahabat itu siapa? Itu ada datanya. Ada kitab namanya Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah. Itu siapa sih sahabatnya Rasulullah itu? Itu dicari sama para ulama, dikumpulkan. Sehingga kalau mereka meriwayatkan di Rasulullah, berarti sahih riwayatnya itu. Kenapa? Karena mereka sahabat. Akhirnya nanti para ulama itu mencari tahu siapa ini Jariyah bin Qudamah ini. Akhirnya nanti para ulama itu berbeda pendapat, apakah dia sahabat atau tabi'in. Akhirnya para ulama seperti Imam Ahmad, demikian juga Yahya bin Ma'in, Yahya bin Qattan, mereka lebih banyak mengatakan bahwa Jariyah bin Qudamah itu tabi'iyun walaysa bisahabi, seorang tabi'in.
Kalau seorang tabi'in mengatakan saya mendengar Rasulullah, berarti sanadnya terputus. Ya paham ya? Kenapa? Enggak mungkin ini tabi'in langsung dengar sama Rasulullah kan itu. Nah berarti apa? Berarti sanadnya terputus. Pertanyaan, lah yang diputus itu siapa? Yang dibuang itu? Kalau yang dibuang sahabat, sahih. Kenapa? Karena semua sahabat itu kan adil. Ya paham ya? Ini maksud itu ada sanad yang dibuang, ada rawi yang dibuang. Nggak mungkin tabi'in langsung dengar dari Rasulullah, kan nggak mungkin kan itu. Mesti ada perantara. Lah perantara ini siapa? Kalau perantaranya itu yang nggak dikenal, nggak disebutkan, itu pasti sahabat, kita katakan hadisnya sahih. Kenapa? Karena sahabat semuanya adil. Kalau sahabat semuanya adil, karena sudah direkomendasi sama Allah dan Rasulnya itu. Tapi kalau bukan sahabat, ini kalau bukan sahabat, maka hadisnya dhaif. Ya paham ya? Lah biasanya kalau sahabat melihat dari Rasulullah langsung, Rasul mengatakan langsung, saya mendengar Rasulullah seperti itu. Padahal sahabat itu nggak dengar langsung. Kita katakan kalau sahabat meriwayatkan dari Rasulullah, pasti dari sahabat yang lain kalau nggak langsung itu, maka sahih. Paham ya? Paham ya Mas? Contohnya misalkan Aisyah mengatakan Rasulullah itu ketika di Gua Hira, kisahnya ini panjang kisahnya. Siapa yang menyebutkan kisahnya itu? Aisyah. Padahal Aisyah waktu itu mungkin belum lahir Aisyah itu. Aisyah masih umur berapa kan gitu? Aisyah Rasulullah akan jadi nabi kan itu. Aisyah masih kecil gitu. Rasulullah meninggal saja Aisyah umur 18 tahun. Ya, umur 18 tahun dan Rasulullah menjadi nabi dan Rasul kan 23 tahun. Sehingga tidak mungkin Aisyah itu mendapatkan kisah itu langsung, nggak mungkin. Terus bagaimana? Pasti Aisyah itu dapat kisah itu dari sahabat yang lain. Tapi apa? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena antara Aisyah dengan Rasulullah itu sahabat, pasti itu sahabat. Maka nggak apa-apa, hadisnya sahih. Tapi kalau dari tabi'in tiba-tiba langsung sampai ke Rasulullah, kenapa kita kata dhaif? Karena belum tentu tabi'in itu ngambilnya dari sahabat. Kalau tabi'in sahabat Rasulullah itu sudah jelas gak apa-apa. Tapi terkadang tabi'in itu ngambil dari tabi'in juga. Nanti dari tabi'in baru ke Rasulullah. Nah perlu kita tahu tabi'in ini siapa nih tabi'in ini. Karena tabi'in gak direkomendasikan. Semuanya sahih tabi'in gak bisa. Yang semuanya bisa diterima hadisnya itu sahabat, bukan tabi'in. Akhirnya kalau dari seorang tabi'in loncat langsung ke Rasulullah, para ulama mencari tahu dulu siapa dia, apa yang dibuang sanadnya itu. Kalau nggak ketemu, dhaif. Berarti apa? Masya Allah, hadis itu nggak main-main. Sampai terkenal apa? Ulama saja sampai beda pendapat. Ini si A ini, itu sahabat atau bukan? Maka akhirnya nanti ahli sejarah semuanya meneliti. Dia itu orang mana, lahirnya tahun berapa, meninggalnya tahun berapa, dia pernah kemana saja, pernah nggak riwayat dia itu berjumpa sama Rasulullah. Dicari sama ulama sejarah. Sampai akhirnya nanti ketemu. Maka itu, hadis itu nggak main-main. Apa ini maju lagi ya? Maju lagi, masih ada yang. Ayo maju. Nah, sehingga bahwa masalah hadis itu nggak main-main itu. Oleh itu jerih payah ulama-ulama kita masalah hadis itu memang itu masalah agama, nggak main-main. Supaya apa? Supaya Islam itu terjaga sampai sekarang. Dan alhamdulillah Islam itu masih terjaga murni. Sehingga siapa yang berjuang memasukkan hadis palsu atau merubah Islam, semuanya akan kebongkar. Kenapa? Karena alhamdulillah semuanya tercatat di kitab-kitab para ulama. Nah, jadi maka sebagian ulama mengatakan kemungkinan besarnya berarti orang yang pertama yang bertanya ini, orang yang bertanya itu adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, tolong berikan kami wasiat. Berikan saya wasiat. Atau Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang bisa memasukkan saya ke surga? Atau mengatakan, wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik bagi saya? Dan yang lainnya. Sahabat itu kalau bertanya kan pertanyaan mesti yang terbaik. Karena para sahabat itu orang yang paling semangat dalam beramal soleh, para sahabat itu. Dan hebatnya di sini itu, jawaban Rasulullah itu bisa beda-beda. Ditanya sama A, wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik? Bakti sama orang tua. Wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik? Tolong berikan saya wasiat. Taat kepada pemimpin. Wahai Rasulullah, tolong berikan saya wasiat. Kamu jangan marah.
pertanyaan, kenapa kok jawaban Rasul itu bisa beda-beda? Ya, enggak satu. Amal terbaik itu apa? Hafal Quran 30 juz. Amal apa yang terbaik? Bakti sama orang tua. Tapi kenapa kok bisa beda-beda jawaban beliau itu? Maka kita katakan itu yang dinamakan dengan fatwa. Paham ya? Ini yang dinamakan dengan fatwa. Fatwa itu nggak main-main. Berat fatwa itu. Fatwa itu beda dengan ilmu teori. Kalau saya teori itu kan saya belajar, misalkan ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Zina hukumnya apa? Haram. Ini hukumnya apa? Haram. Dalilnya ini. Itu namanya kan teori. Kalau fatwa itu sudah masalah per individu. Si A tanya seperti ini, si B tanya seperti ini. Saya kalau pengen menjawab pertanyaan itu tidak bisa cuma dari pertanyaan saja. Saya perlu lihat orangnya, siapa dia. Ya, paham ya? Menemukan sebuah jawaban terhadap sebuah masalah untuk kita terapkan kepada individu si A, si B, si C, itu yang dinamakan dengan fatwa. Nah itu fatwa itu nggak main-main. Bukan cuma sekedar pertanyaan saja kita itu melihat, tapi kita perlu tahu siapa yang bertanya. Kenapa? Dengan kita melihat orangnya itu, jawabannya bisa beda-beda. Itu yang dinamakan dengan fatwa. Maka fatwa itu, sebelum kita menjawab, kita harus tahu siapa dia. Siapa dia? Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Amal yang terbaik setiap orang itu beda-beda. Nggak bisa disamakan. Kenapa? Jalan menuju surga itu banyak. Dinamakan sampai Allah Ta'ala mengatakan subulus salam, subul, jalan-jalan masuk surga. Masuk surga itu bukan hanya jadi ustadz saja, bukan. Banyak sekali masuk surga itu, jalannya bermacam-macam kebaikan itu. Maka yang menjadi PR kita itu, apa jalan masuk surga yang terbaik bagi saya? Nggak bisa copy paste, apa yang terbaik bagi saya belum tentu baik bagi antum. Semuanya harus melihat kepada diri. Saya itu dimudahkan oleh Allah, amal soleh itu apa sih yang terbaik itu? Yang paling mudah saya amalkan dan bisa maksimal itu apa? Itu yang saya pertahankan. Tidak bisa copy paste, nggak bisa disamakan. Karena kondisi orang itu beda-beda. Ya, contohnya misalkan, amal yang terbaik bagi saya itu apa? Ya sebagai seorang pendidik. Jadi ustadz, ngajar, punya murid, itu amal terbaik bagi saya. Kenapa? Karena itu yang Allah mudahkan untuk saya. Alhamdulillah saya walaupun awal kali atau latar belakang saya itu bukan dari keluarga ustadz, dari keluarga orang alim, atau keluarga orang baik, nggak apa-apa, latar belakang kita rusak lah. Tapi subhanallah Allah mudahkan saya untuk mondok. Di pondok pun Allah mudahkan untuk belajar Al-Quran, belajar kitab, belajar ini. Sampai akhirnya Allah mudahkan sampai ke luar negeri, belajar lagi sama para ulama ini. Berarti apa? Pintu surga terbaik di saya itu. Terus apa yang saya jalankan? Saya istiqomah di atas ini. Saya nggak usah cari pintu surga yang lain itu. Nggak apa-apa, kita amalkan nggak apa-apa. Tapi jangan fokus ke pintu yang lain. Kalau saya fokus ke pintu yang lain, gagal saya nanti. Contohnya misalkan, Allah sudah mudahkan saya untuk jadi ustadz. Saya nggak bisa bakti sama orang tua. Kalau seandainya saya cari dua-duanya, saya jadi ustadz, saya juga mau bakti itu. Berantakan semua. Kenapa? Kalau seandainya saya mau bakti sama orang tua, saya sudah salah tiga. Di kampung berarti kan tinggal sama orang tua. Di sana ilmu saya nggak bermanfaat karena orang kampung belum tentu terima saya. Ya kan? Demikian juga ketika saya di kampung, di sana pun, di kampung itu orang tua pun nggak terlalu butuh sama saya karena masih sehat, kuat orang tua. Sehingga kehadiran saya di orang tua itu nggak terlalu tidak terlalu dibutuhkan. Maka apa? Sudah selesai, orang tua masih punya, saya punya kakak yang bakti sama orang tua, cukup. Saya ziarah saja ke orang tua mungkin sepekan sekali atau sebulan sekali kalau sempat, atau 2 bulan sekali. Tapi apa? Saya fokus untuk dakwah. Ya paham ya? Tapi apa yang Allah mudahkan untuk saya beda sama yang lain. Ada mungkin di antara antum yang dia itu punya orang tua satu-satunya. Dan anaknya cuma antum, gak ada yang lain anaknya itu. Orang tua sudah sakit-sakitan, sudah nggak bisa apa-apa. Maka terkadang bahwa pintu surga terbaik bagi antum itu bakti. Nah saya mondok nggak Ustadz? Nggak usah mondok. Antum bakti saja. Cukup. Lah nanti saya nggak bisa jadi Ustadz. Ustadz saja belum tentu masuk surga gitu. Ya kan? Apakah kalau sudah jadi Ustadz itu sudah pasti jamin masuk surga? Belum tentu juga gitu loh. Bakti saja sama orang tua itu sudah terbaik.
Walaupun dengan bakti sama orang tua, antum nggak bisa mondok, antum nggak bisa ini, nggak bisa ini. Gak apa-apa, yang penting apa? Itu yang termudah bagi anda. Oleh itu Uwais Al-Qarni itu menjadi seorang tabi'in terbaik. Sampai Rasulullah mengatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Bukan karena dia ulama. Dia bukan ulama Uwais Al-Qarni itu, sehingga tidak masuk daftar ulama tabi'in, bukan. Tetapi dia itu seorang yang bakti sama orang tua. Sampai baktinya sama orang tua itu menghalangi dia untuk berjumpa sama Rasulullah. Karena kalau bisa berjumpa sama Rasulullah kan derajatnya naik menjadi sahabat kan. Itu kan tingkatan yang sangat mulia dan tinggi, sahabat. Beda sama tabi'in, tabi'in kan di bawahnya kan. Nah kalau Uwais Al-Qarni itu bisa berjumpa sama Rasulullah, jadi sahabat, dia orang mulia kan. Tapi Uwais Al-Qarni tidak bisa untuk berjumpa sama Rasulullah karena ibunya. Padahal dia masuk Islam zamannya Rasulullah. Ketika datang utusan, Rasulullah kirim utusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dia termasuk yang beriman. Rasulullah masih hidup, dia muslim, Rasulullah masih hidup. Tapi dia nggak punya kesempatan untuk pergi ke Madinah karena ibunya. Sampai suatu ketika itu dia izin sama ibunya, ibuku, mumpung saya masih ada kesempatan, saya pengen berjumpa sama Rasulullah, saya pengen lihat beliau dengan mata saya kayak apa Rasulullah itu. Akhirnya diizinkan sama ibunya dengan berat hati. Subhanallah, Uwais Al-Qarni itu datang ke Madinah. Sampai Madinah, Nabi Muhammad sedang safar, nggak berjumpa sama Rasulullah. Akhirnya apa? Dia ada dua pilihan. Saya tetap pulang ke Yaman, akhirnya nggak bisa berjumpa sama Rasulullah karena ibu. Atau yang kedua, tetap tinggal di Madinah nunggu sampai Rasulullah pulang. Akhirnya dia milih untuk pulang. Akhirnya apa? Pulang dan dia nggak bisa berjumpa sama Rasulullah. Sehingga apa? Nggak masuk derajat sahabat dia itu. Tapi Rasulullah mengatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, bahkan doanya mustajab. Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, nanti kalau ketemu dengan Uwais, namanya Uwais dari kampung kabilah namanya Qarn, mintalah doanya karena doa dia mustajab. Sampai akhirnya nanti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib minta doanya. Berarti apa? Berarti pintu itu banyak. Mungkin ada di antara antum pintunya itu apa? Pintunya itu sedekah karena dimudahkan untuk kerja. Saya itu alhamdulillah itu cari uang mudah itu. Ya udah, itu yang terbaik. Cari uang sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk sedekah. Jangan sampai apa? Ini pintu malah ditutup. Terus gimana? Wes saya mondok saja lah, pengen jadi ustaz gitu. Antum sudah tua, ngafal Quran muntah-muntah gitu loh. Di pondok ya umat nggak bisa apa-apa gitu loh. Akhirnya apa? Pulang dari pondok ilmu nggak dapat, kerjaan hilang. Ya paham ya? Dan banyak orang kayak gitu. Makanya tahu kita itu punya pintu terbaik versi kita itu apa? Tinggal kita lihat kebaikan apa yang Allah mudahkan untuk saya. Itu yang kita pegang erat-erat. Yang lain itu cuma sekedar jalan saja itu. Nggak apa-apa kita itu mengamalkan kebaikan yang lain, nggak apa-apa. Tetapi kita fokus di sini. Kita fokus kepada potensi yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu Rasulullah SAW itu jawabannya bisa beda-beda. Terkadang beliau mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena Rasul itu melihat kepada siapa yang bertanya. Siapa yang bertanya? Nanti orang yang bertanya itu beda-beda kondisinya. Sehingga Rasul bisa tahu kondisi si fulan. Orang ini sukanya emosian, tinggi. Rasul ketika ditanya Rasulullah, berikan saya wasiat, jangan marah. Tapi kalau orang itu nggak suka emosi, nggak suka marah, nggak ada manfaat kalau dinasihati apa jangan marah. Rasul akan cari yang paling dia butuhkan itu apa. Sehingga apa? Sehingga intinya itu kalau sudah bicara masalah fatwa, kita itu sudah bicara tentang kondisi pribadi orang-orang. Sehingga apa? Sehingga terkadang teorinya itu terkadang harus kita samakan dengan kondisi pribadi. Dan itu namanya fatwa. Maka fatwa itu nggak main-main. Fatwa itu berat. Fatwa itu susah. Dan tanggung jawabnya nanti besar di hari kiamat kalau sudah kita masuk ke fatwa. Rasulullah di sini mengatakan ketika ditanya tentang wahai Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab, kamu jangan marah. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan la taghdab, kamu jangan marah itu apa? Maka nanti ada dua pendapat. Jangan marah. Maka nanti ada dua pendapat ulama yang dimaksud dengan ini itu apa? Ucapan Rasulullah, sabda beliau jangan marah. Itu kalau jadi gini, kalau kita belajar ilmu itu, nanti ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua, dinamakan dengan ilmu riwayat. Kemudian yang kedua namanya ilmu diroyah. Kalau ilmu riwayat adalah ilmu untuk mempelajari tentang keotentikan hadis itu. Hadis ini sahih atau tidak ini?
Paham ya? Ini namanya ilmu riwayat. Maka mau nanti ada rawi, pembahasan masalah rawi per rawi. Ini rawinya siqah atau tidak? Ini rawinya kuat atau tidak? Sanadnya bersambung atau tidak? Sampai jelas, oh hadis ini dhaif. Oh hadis ini hasan, oh hadis ini sahih. Untuk sampai ke tingkatan ini menghasankan dan yang lainnya, itu namanya ilmu, namanya riwayat. Namanya ilmunya itu namanya riwayat. Dan itu ilmu riwayat itu bahar la sahila lahu, seperti lautan yang gak bertepi. Oleh itu coba perhatikan, sejak zaman Rasulullah dulu sampai para sahabat, tabi'in, sampai ulama-ulama madzhab, mereka sudah bukukan kitab. Sampai sekarang itu ilmu riwayat masih berbeda-beda. Kenapa kok nggak dibikin paten saja itu? Paten itu apa? Ya hadis itu yang sahih, dhaif, hasan itu jelas sudah selesai, dibeda-bedakan itu. Nggak bisa. Kenapa? Ilmu riwayat pun juga terjadi khilaf. Ya paham ya? Juga terjadi khilafiyah di antara para ulama. Sehingga apa? Sehingga itu kayak lautan nggak bertepi. Syalbani dengan kekuatan beliau, Syalbani kan termasuk orang atau ulama yang kuat dalam jam'u turuq. Kehebatan beliau, jam'u turuq, mengumpulkan semua jalan-jalan hadis, itu kekuatan beliau. Akhirnya apa? Beliau berjuang untuk memisah-misahkan hadis yang dikumpulkan sama para ulama. Imam Tirmidzi bedakan jadi dua, yang sahih mana, yang dhaif mana. Imam Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya dikumpul-kumpulkan sama beliau. Itu ijtihadnya beliau. Beliau pun dibantah sama ulama-ulama yang lain. Sehingga debat diskusi sampai sekarang itu masih berjalan. Ya paham ya? Maka riwayat itu ilmu yang terus akan berkembang. Kenapa? Karena dari ini, riwayat ini kalau sudah berbeda, terkadang nanti berbeda dalam masalah hukum. Akhirnya apa? Muncullah perbedaan masalah fikih. Disebabkan karena masalah riwayat pun mereka berbeda. Ini namanya ilmu yang pertama, namanya ilmu riwayat. Kemudian yang kedua dinamakan dengan ilmu dirayah. Dirayah itu apa? Memahami matan. Hadis yang sudah sahih, jelas sahih hadisnya, sanadnya sahih, dikeluarkan sama Imam Bukhari, jelas. Sekarang pertanyaan, maksudnya hadis itu apa? Nah, berarti kita sudah bicara masalah maksud. Maksud yang diinginkan sama Rasulullah itu apa sih? Ya, itu sudah masuk pemahaman. Kalau sudah masuk pemahaman, itu yang dinamakan dengan ilmu dirayah. Ilmu dirayah. Jadi bagaimana fikihnya? Fikihnya, bagaimana maksud hadis, bagaimana yang diinginkan sama Allah dan Rasulnya itu apa sih itu? Nah itu sehingga nanti dipelajari sama para ulama. Maksudnya lafaz ini itu maksudnya apa? Dan itu tidak akan bisa kecuali dengan bahasa Arab. Harus kuat bahasa Arabnya. Maka itu banyak sekali perangkat ilmu yang harus kita selesaikan, itu banyak. Nah Rasulullah di sini mengatakan la taghdab, jangan marah kamu. Nah, sabdanya Rasulullah jangan marah itu maksudnya apa? Maka nanti ulama itu berbeda pendapat menjadi dua. Para ulama itu berbeda pendapat menjadi dua. Yang pertama, maksudnya itu kamu itu jangan mengamalkan sebab-sebab yang membuat kamu marah. Itu maksudnya apa? Al-amru. Jadi maksudnya gini, ketika Rasulullah mengatakan jangan marah, jangan itu kan kayak kalimat negatif. Jangan itu kan berarti kan kalimat negatif. Tapi kalimat jangan itu kata para ulama, ayyakuna muraduhu, maksudnya itu malah lawan kebalikannya. Jangan itu malah maksudnya itu lawan kebalikannya. Kalau jangan berarti perintah untuk yang lawannya. Jangan makan, ya, berarti perintah untuk diam, untuk berhenti makan kan itu. Ketika Rasulullah mengatakan jangan marah, maksudnya apa? Perintah untuk kita itu menjalankan sebab-sebab supaya kita nggak jatuh pada kemarahan. Berarti kalau ini pendapat yang pertama itu apa? Berbicara tentang masa lalunya. Saya itu biasanya kalau kayak gini itu marah. Akhirnya apa? Ya sudah, pintu yang membuat saya marah, sebabnya itu saya tutup. Ya paham ya? Jangan marah ya itu apa? Jangan mengamalkan sebab-sebab yang kamu nanti akan marah. Pintu-pintunya itu kita tutup. Berarti kalau ini yang pertama ini bicara masalah sebab. Bicara masalah sebab. Kamu jangan marah yaitu apa? Jangan mengamalkan amalan atau yang lainnya yang membuat nanti itu kamu marah, muncul kemarahan. Ini pendapat yang pertama. Bicara tentang sebab. Berarti ketika Rasulullah mengatakan la taghdab, kamu jangan marah, jangan mengamalkan sebab yang membuat kamu marah. Jadi bicara masalah sebabnya.
Pendapat ulama yang kedua, kalau yang kedua itu, yang dimaksud dengan jangan marah itu jangan mengamalkan konsekuensi dari kemarahan, yaitu bicara masalah akibat. Kalau kamu marah itu ngomongnya kasar, jangan ngomong kasar. Kalau kamu sudah marah, nanti kamu mukul, jangan mukul. Yaitu kalau pendapat yang kedua itu, jangan, kalau kamu marah itu jangan mengamalkan sesuatu konsekuensi dari sifat marah kamu. Tergambar nggak? Paham ya? Paham ya? Jadi pendapat yang pertama itu bicara masa lalu, sebelumnya lah, bicara masalah sebabnya, sebab-sebab yang membuat kita bisa marah, itu tutup. Kalau pendapat yang kedua, kalau sudah muncul marah, jangan mengamalkan konsekuensinya, marah, mencaci, melaknat dan yang lain, jangan diamalkan itu. Walaupun apa, marah itu ada gitu. Kita terkadang muncul rasa emosi, jengkel, marah, tapi apa? Kita tutup akibat dari sifat marah kita. Nanti kita, kalau sudah marah itu biasanya gini, itu tutup. Kalau pendapat yang pertama, sebelum kita marah itu sudah kita tutupi gitu, sebab-sebab supaya kita itu marah itu. Ya paham ya? Nah ini yang dimaksud dengan nanti ilmu seperti itu namanya ilmu dirayah. Cara memahami apa yang diinginkan sama Rasulullah. Terkadang sahabat saja zaman Rasulullah itu, mereka saja terkadang sudah berbeda pendapat dalam memahami maksudnya Rasulullah. Ini maksudnya apa sih Rasulullah itu? Pernah Rasulullah itu ketika selesai perang Ahzab namanya. Perang Ahzab selesai perang, Rasulullah pulang. Belum istirahat, baru mau melepas baju perang. Tiba-tiba datang malaikat Jibril bawa pakaian perang. Malaikat Jibril itu mengatakan, Muhammad, apakah kamu mau istirahat? Kami para malaikat belum ada istirahat. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, perintahkan semua pasukan berangkat ke kabilahnya Yahudi, Khaybar, ke orang-orang Yahudi, Bani Quraidah. Setelah itu Rasulullah langsung umumkan, siapa saja yang tadi pulang dari perang, semua persiapan berangkat untuk ngepung, karena kabilah Yahudi itu berkhianat, sudah janji mengadakan perjanjian untuk menjaga Medina bareng-bareng sama kaum muslimin. Ketika ada serangan dari luar, sama-sama kita itu menjaga. Tapi rupanya orang-orang Yahudi berkhianat, bergabung sama pasukan Ahzab, bahkan membuka pintu untuk masuk Medina. Akhirnya Rasulullah itu langsung menghukum mereka. Apa kata Rasulullah? Supaya para sahabat itu cepat sampai ke Khaybar, ke Bani Quraidah itu, Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Sampai Rasulullah mengultimatum, kita berangkat cepat ke sana, jangan sampai seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Langsung para sahabat berjalan semua, sampai ada yang terluka, dipapah lagi. Sudah terluka ini, terluka dibawa paket tandu, ditandu sampai ke rumah, suruh berangkat lagi. Akhirnya tandu lagi, berangkat. Saking cepatnya para sahabat itu, berangkat cepat itu, sampai mereka lari karena pengen cepat. Subhanallah itu, memang perjalanan dari Madinah sampai Bani Quraidah itu nggak mungkin asar sampai waktu itu. Nggak mungkin, waktunya nggak mungkin gitu. Sehingga apa? Sudah nggak mungkin dijalankan, kita sholat asar di sana nggak mungkin gitu. Walaupun kita lari. Sehingga di tengah jalan datang waktu asar. Akhirnya bahwa para sahabat bingung ini. Ini maksudnya Rasul itu maksudnya letelek, harus sholat asar di sana walaupun sudah terlambat waktunya, yaitu sudah keluar waktu. Atau maksudnya Rasul itu kalau bisa cepat jalannya itu, kalau bisa sampai sana itu asar, waktunya itu asar sampai sana itu. Tapi kalau nggak sampai asar, ya tetap sholat asar di waktunya gitu loh, di tengah jalan. Ya paham ya? Jadi ada yang memahami letelek nas sholat asarnya tetap di Bani Quraidah. Ada yang kata seperti itu, ada yang mengatakan enggak. Maksudnya itu waktunya kalau bisa asar, bukan masalah sholatnya. Sholatnya tetap kita tepat waktu. Akhirnya para sahabat berbeda pendapat. Ada yang sholat di tengah jalan, sholat asar. Ada sahabat yang pengen pegang erat-erat nas itu, wes pokoknya sholat asar di sana. Akhirnya sampai Bani Quraidah waktu maghrib. Waktu maghrib mereka baru sholat asar. Berbeda dalam memahami sabdanya Rasulullah. Pada Rasulullah sabdanya sama, satu tok itu. Tapi semua itu belum tentu mereka memahami sama. Akhirnya ada yang pendapatnya sholat di tengah jalan, sholat asar di waktunya. Ada yang mengatakan sholat asar tetap di Bani Quraidah, masuk waktu sudah masuk waktu maghrib. Beritanya perbedaan ini sampai ke Rasulullah, dan Rasulullah biarkan. Rasulullah tidak mengatakan salah kamu, keliru kamu, tadi itu saya maksudnya seperti ini itu. Enggak, Rasulullah biarkan.
Berarti menunjukkan apa? Perbedaan zaman sahabat ketika Rasulullah masih hidup dalam memahami maksud Allah dan Rasulullah itu sudah ada. Apalagi zaman sekarang muncullah aku madzhab-madzhab. Kenapa? Bukan mereka itu menyelisih dalil, bukan. Bukan mereka itu nggak mencari kebenaran, bukan. Mereka pengen mencari kebenaran semampu mereka. Akhirnya apa? Mereka lah terjadi perbedaan. Kenapa? Lafaz-lafaz bahasa itu maknanya banyak. Apalagi bahasa Arab itu kaya raya. Kosakatanya itu kaya sekali. Ada lafaz di bahasa Arab itu, dan itu nggak ada di Indonesia. Sebuah kalimat artinya itu ada dua, yaitu lawan kebalikannya artinya itu. Contohnya quru. Quru itu yaitu seorang wanita yang dicerai sama suaminya itu. Rasulullah mengatakan masa iddahnya itu salah satu quru, 3 kali quru. Lafaz quru ini dalam bahasa Arab itu bisa diartikan suci dari haid dan bisa diartikan haid. Kalau suci sama haid itu lawan belakangnya kan itu. Itu artinya bisa dua-duanya. Akhirnya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang memahami itu adalah suci dari haid, ada yang mengatakan itu adalah haidnya. Sehingga apa? Terjadilah masalah fikih perbedaan. Ya paham ya? Contoh lagi menyentuh laki-laki perempuan sentuhan kulit, batal nggak wudunya itu? Dalam Al-Quran sebutkan di antara pembatal wudu itu aula mastumun nisaa, atau kalian menyentuh istri wanita. Terjadi khilaf di antara ulama, maksudnya menyentuh itu apa? Imam Syafi'i mengatakan menyentuh itu kulit sama kulit menyentuh, batal wudunya. Ada yang mengatakan enggak, yang dimaksud dengan menyentuh itu berhubungan intim. Sehingga kalau berhubungan intim batal, kalau cuma sentuhan saja enggak batal. Semuanya pengen mencari pendapat yang benar itu apa, yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya itu apa. Tapi perbedaan mereka karena tingkatan kualitas intelektual mereka itu berbeda. Nah, jadi pahami ya, jadi perbedaan mazhab ulama-ulama kita itu bukan mereka itu sengaja berbeda, bukan mereka itu sengaja menyelisih dalil, bukan mereka sengaja membantah Allah dan Rasul, bukan. Mereka itu berjuang mencari kebenaran semampu mereka. Tapi apa? Cara memahami mereka terkadang beda dengan cara yang dipahami sama orang lain. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat. Nah itu biasanya terjadi seperti ini itu biasanya dalam bab namanya diroyah. Ilmu namanya diroyah, masalah pemahaman. Dan biasanya itu memang orang itu semakin kuat ilmu dia, pemahamannya itu semakin kuat. Berbeda ketika orang itu ilmunya itu sedikit, maka pemahamannya itu biasanya kaku. Tapi semakin luas ilmunya, akhirnya pemahamannya itu semakin luas dia itu. Sehingga bahwa nanti ya manusia itu seperti itu, beda-beda pemahamannya, tidak bisa disamakan. Nah, jadi di sini intinya Rasulullah bersabda, la taghdab, kamu jangan marah. Maka kita katakan sabdanya Rasulullah, kamu jangan marah itu satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kamu jangan mengamalkan sebab-sebab yang membuat kamu marah. Ini yang pertama. Kemungkinan pertama ini. Atau yang kedua, kamu jangan mengamalkan akibat kalau sudah marah. Sebab dan akibatnya. Kalau sudah marah nanti kayak gini. Itu ditutup. Dipaksa diri kita untuk tidak seperti itu. Walaupun marah itu ada. Muncul rasa marah, emosi, tutup semua akibatnya. Akibat kalau sudah saya marah itu biasanya kayak gini, tutup semua. Sehingga apa? Sehingga bicara marah itu bicara sebelum marah dan bicara setelah marah. Itu semuanya yang diinginkan sama Rasulullah itu yang itu. Kemudian Rasulullah SAW itu dalam banyak riwayat, beliau itu memberikan solusi. Ketika orang marah itu caranya kayak apa supaya marah itu hilang. Dan memang marah itu kan bersifat hati, jadi kayak karakter. Merubah karakter itu susah dan gak mudah. Bahagia kalau seandainya orang itu dilahirkan dengan membawa bawaan, sifat bawaan itu yang bagus. Itu karunia dari Allah Ta'ala. Ada orang yang seperti itu. Sampai ada seorang sahabat namanya Qais. Ada seorang sahabat, Rasulullah mengatakan, inna fika la khoslatain. Wahai sahabatku, dalam diri kamu itu ada dua karakter bawaan yang sangat bagus. Allah cinta sama dua-duanya itu. Akhirnya sahabat itu tanya, wahai Rasulullah, apa karakter yang saya miliki? Al-hilmu wal-anah. Al-hilm itu bijak, bijaksana. Kamu itu orang yang bijak.
Yang kedua, al-ana itu nggak tergesa-gesa. Jadi nggak orangnya itu nggak gerusa-gerusuh. Kamu mikirnya panjang. Akhirnya sahabat itu bertanya, Allah mencintai dua karakter itu yang kamu miliki. Setelah itu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ajabalahuma alayya, apakah dua karakter itu karena saya yang mengusahakan, saya yang berjuang, atau Allah yang mentakdirkan, menginstal saya sejak saya lahir? Maka Rasulullah mengatakan, enggak, sejak kamu lahir kamu sudah punya itu. Nah itu maksudnya apa? Kalau kita itu dilahirkan, kita punya sifat bawaan yang baik, kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala. Contohnya misalkan, saya itu lahir dari awal kecil itu sukanya pemaaf. Alhamdulillah, kita nggak usah capek-capek mencari sifat itu, kita sudah punya gitu. Ada orang yang dilahirkan itu dermawan, karakter bawaan, sukanya itu bantu, sukanya itu berbagi. Alhamdulillah. Nah, itu namanya dinamakan nanti dengan tabiatun fitriyah, jibiliyah. Jadi ada karakter itu namanya jibiliyah. Jibiliyah itu apa? Karakter bawaan. Karakter bawaan. Kemudian yang kedua, ada namanya tabi'iyah. Tabi'ah muktasabah. Muktasabah itu apa? Karakter yang muncul karena usaha kita. Contohnya misalkan gini, saya itu dari lahir itu, Masya Allah itu sukanya marah, emosional tinggi. Tapi ketika saya belajar, saya tahu itu penyakit. Dan teman-teman saya sering nasihati saya, jangan marah kamu itu, kamu kalau sudah marah bahaya. Akhirnya apa? Ya sudah, saya berjuang untuk mengobati. Akhirnya mati-matian dia mentarbiah dirinya itu, ngobati dirinya yang sakit itu. Sampai akhirnya apa? Alhamdulillah berhasil jadi orang seperti itu. Nah, berarti apa? Pahalanya luar biasa orang itu. Pahalanya orang biasa. Kenapa? Karena itu butuh perjuangan untuk merubah karakter. Coba kita lihat Umar bin Khattab. Orang bin Khattab kan sadis sekali sejak zaman dulu, keras. Karakternya seperti itu. Tapi subhanallah berjuang untuk merubah. Sampai akhirnya Umar itu sering menangis. Saking seringnya menangis sampai akhirnya pipinya itu ada garisnya. Kan merubah seperti itu nggak mudah gitu. Contohnya misalkan ini, orang tabiatnya itu pelit. Pelit medit, naudzubillah wis pelitnya itu. Saya tahu saya itu orangnya pelit. Terus bagaimana? Yo saya harus berjuang menghilangkan. Bagaimana caranya itu? Kalau pas saya punya harta, pas lagi pelit-pelitnya itu, paksa untuk saya sedekah. Punya harta lagi, paksa sedekah. Walaupun ketika mau sedekah itu kayak jantungnya mau lepas gitu, nggak apa-apa. Terus sampai akhirnya suatu tingkatan di mana kita itu merasakan lezatnya sedekah gitu. Itu berarti kita sudah bisa merubah, dan itu nggak mudah. Merubah karakter itu lebih berat daripada merubah fisik. Cuma seperti kita diet misalkan. Awal-awal kita diet yo muntah-muntah, kita pusing dan yang lainnya kan itu. Olahraga, orang nggak pernah main bola. Saya misalkan nggak pernah main bola itu. Sekali langsung main bola, sprint tanding gitu. Yo pingsan di lapangan kan gitu. Kenapa? Karena awal-awal kita mau merubah kebiasaan kan itu. Tapi kalau setiap hari kita main bola, lari sebentar, nanti main bola biasa. Ya, badan pun kayak gitu kan itu. Tidak bisa langsung merubah, itu nggak bisa, kecuali dengan pelan-pelan ditarbiyah namanya, di riyadhahkan, diolahragakan. Demikian juga nanti ada olahraganya hati. Tapi yang penting itu apa? Yang penting itu kita harus tahu dulu kita itu penyakitnya apa, hati kita itu. Oh rupanya saya itu pelit. Oh rupanya saya itu emosional tinggi. Oh rupanya saya itu kalau ngomong cekit gitu. Orang kalau ketemu saya itu kalau saya ngomong pelung itu sakit hati semua itu. Kapan kita itu tahu seperti itu? Taunya itu kalau kita sudah ngaca. Biasanya itu kita itu merasa kita itu orang yang paling dermawan, orang paling lembut, orang paling akhlaknya mulia. Kenapa? Karena diri kita sendiri gitu loh. Kita nilai diri kita itu paling sempurna. Kapan kita itu mengetahui cacatnya kita itu? Kalau kita sudah ngaca. Oh rupanya muka saya itu ada tembongnya rupanya itu. Oh rupanya saya itu sudah tua itu, sudah keriput muka saya itu, kelihatan semua itu. Lah kacanya kita itu siapa? Kacanya kita itu teman-teman kita, sahabat-sahabat karib kita, itu kaca kita. Oleh itu apa? Coba tanya teman-teman akrab kita itu. Coba kamu lihat saya itu kayak apa gitu? Apa kekurangan saya yang perlu saya rubah itu? Oh kamu itu orangnya pelit medit. Lah kok bisa itu? Kita kemarin safar kamu minum sendiri itu, ngumpet di sana itu, ketahuan kan itu. Oh iya memang saya rupanya pelit juga itu. Tak kira saya itu orang dermawan gitu. Rupanya saya itu orang pelit. Ya wes saya mau belajar lah, saya menjadi orang dermawan, pelan-pelan saya rubah sampai akhirnya berhasil. Biasanya nanti pelit meditnya itu jadi karakter orang itu nanti muncul kalau safar.
Nah, itu apa? Teman safar kita itu yang paling tahu tentang kita, siapa kita itu. Kalau sudah safar kelihatan semua karakter kita. Jadi yang penting itu apa? Kalau kita sudah tahu, oh rupanya kita itu karakternya kayak gini, tinggal kita berjuang untuk merubah. Karakter itu nggak semua kita itu dilahirkan dalam karakter yang baik. Hasad misalkan, semua kita itu, semua orang lahir pasti bawaan hati itu punya hasad. Nggak ada orang lain nggak punya sifat hasad, nggak ada. Oleh itu kata Syekh mengatakan, setiap hati yang dilahirkan oleh Allah semuanya punya hasad. Bedanya kalau orang mukmin itu berjuang untuk menghilangkan, mengobati penyakitnya. Kalau orang-orang pendosa itu hasadnya ditumbuhkan, sehingga semakin parah sifat hasadnya itu. Sehingga maksudnya apa? Sehingga intinya itu, orang itu dilihat karakter dia bawaan itu sukanya marah atau dia itu pemaaf. Orangnya tenang, orangnya santai. Kalau dia itu orangnya tenang, orangnya santai, nggak bisa marah, alhamdulillah, bersyukur sama Allah Ta'ala. Sehingga kita nggak usah susah payah untuk mendapatkan karakter itu, kita sudah punya, karena bawaan. Tapi kalau ada orang yang dia itu karakternya itu pemarah, Rasulullah memberikan solusi. Supaya apa? Supaya tidak marahnya itu tidak membuat akibat yang fatal, akibat yang parah. Solusinya ada. Apa solusinya itu? Ada beberapa tahapan. Kalau pas kita lagi marah itu ada tahapan-tahapan untuk menghilangkan. Kenapa? Karena marah itu sumber malapetaka. Sehingga kenapa Rasulullah mengatakan jangan marah, karena kalau sudah marah semuanya malapetaka itu semuanya akan dilakukan. Karena semua kejelekan itu awalnya marah. Kalau sudah marah bahaya orang itu. Maka Rasulullah itu menganjurkan untuk menghilangkan karakter marah itu, dihilangkan. Terus solusinya apa kalau pas kita lagi marah itu? Yang pertama, solusinya itu kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kita itu berta'awud, kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan membaca isti'adzah atau membaca lafaz namanya ta'awud. Isti'adzah bisa, namanya isti'adzah, atau namanya ta'awud bisa juga. Bacanya apa? Ta'awud itu nanti ada 4 lafaz. Kita bisa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa, itu namanya ta'awud. Atau lafaz yang lain misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bisa. Nanti silakan dibuka di Mbah Google, ada semua itu. Mbah Google itu lengkap. Tinggal kita buka, klik saja, keluar semua itu ilmu itu. Kemudian yang ketiga, atau bisa tambahin a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Tambahin samiil alim. Nanti yang keempat, lengkap. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang paling lengkap. Itu semuanya namanya ta'awudz. Dinamakan dengan ta'awudz. Jadi kalau kita pas lagi marah itu, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Marah itu dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Maka kita berlindung sama Allah Ta'ala. Ada sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Surad. Beliau bercerita, istabba rajulani inda Nabi. Ada 2 orang yang bertengkar sampai akhirnya saling mencaci. Padahal Rasulullah ada di situ. Wa nahnu indahu julusun. Pas waktu itu kami sedang duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada 2 orang bertengkar sampai akhirnya saling mencaci. Ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban. Yang satu mencaci yang kedua dalam kondisi marah dia. Qad marra wajhu, sampai wajahnya itu merah. Wajahnya sudah merah saking marahnya. Maka Rasulullah SAW ketika itu ngobrol sama kita, duduk di situ. Rasulullah sedang ngobrol, padahal kita sedang duduk sama Rasulullah itu. Rasulullah melihat 2 orang itu marah. Maka Rasulullah mengatakan, inni la'alamu kalimatan. Saya tahu sebuah kalimat. Law qalaha, jika dia yang marah itu membaca kalimat itu, la dhahaba anhu ma yajidu. Niscaya apa yang dia rasakan dalam hatinya itu gejolaknya marah itu akan hilang. Kalau seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti akan hilang itu marahnya itu. Akhirnya kan Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang duduk di situ. Setelah itu ada seorang sahabat berdiri ngomong sama orang itu yang lagi marah berdiri itu. Ala tasma'u ma yaqulu Nabi, kamu tadi dengar gak apa yang disampaikan sama Rasulullah? Maka sahabat ini mengatakan, inni lastu bimajnun, saya bukan orang gila. Saya alhamdulillah marah, saya masih dengar Rasulullah bersabda. Langsung saya ucapkan dan alhamdulillah langsung hilang. Sifat marah saya itu, marahnya itu langsung hilang karena saya itu langsung mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu kalau kita marah, rasa hati itu ada perasaan marah itu, baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita marah itu kita itu diam.
Jangan ngomong. Semakin kita ngomong, semakin diudak itu. Jadi kayak api itu sudah membakar, diudak itu. Kasih kayu bakar kayak dikipasi gitu. Akhirnya apa? Kalau kita marah semakin menjadi-jadi. Jadi Rasulullah mengatakan, idza ghadibta faskut. Kamu itu kalau sedang marah, diam kamu itu. Dan itu solusi terbaik. Solusi terbaik, tapi susahnya enggak, Masya Allah itu. Susahnya luar biasa, apalagi perempuan. Ibu-ibu itu nggak tahu itu mulutnya berapa itu. Marah, kalau sudah marah, ngomong nggak pernah selesai itu. Masya Allah itu. Kalau saya alhamdulillah masa itu, kalau saya itu, karena dari keluarga saya itu memang bapak ibu saya itu orangnya itu nggak suka marah gitu. Kenapa? Karena marah itu capek gitu. Saya dari kecil itu nggak pernah dididik di rumah itu marah. Bapak ibu saya itu nggak pernah marahi saya itu, sehingga saya pun nggak suka marah. Masya itu alhamdulillah itu kayak karakter bawaan gitu. Sejak lahir itu keluarga saya seperti itu, sehingga nggak pernah dengar ribut di rumah, apalagi orang tua marahi anak, nggak pernah sama sekali. Saya nggak pernah dimarahi bapak itu, nggak pernah itu. Sehingga alhamdulillah saya itu orang itu paling gampang untuk menahan marah itu. Santai saya itu. Orang mau caci maki saya, orang mau apa, tenang saya itu, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Saya itu tahu kalau saya marah itu capek gitu loh. Karena sama istri saya tahu kalau saya lagi marah itu diem. Kalau saya diam berarti istri saya tahu saya lagi marah gitu. Dan saya jarang marah, ngomong itu jarang. Kenapa? Capek gitu loh, buang-buang tenaga gitu. Nah, tapi beda dengan istri saya. Istri saya karakternya kalau sudah marah ngomong kayak nggak pernah berhenti itu. Saya udah sering nasihat, diam kamu diam itu, nggak bisa diam itu. Masya Allah itu. Jadi ada orang yang karakternya seperti itu. Makanya itu kalau sudah marah itu hati-hati. Jangan sampai istri marah, suami ikut ngeladeni itu. Bubar nanti keluarga itu. Sehingga harus ada orang yang dewasa lah itu. Ada orang yang normal namanya itu. Kalau sedang ada orang gila, ya sudah kita itu diam kan. Ada orang gila kita ladeni, yo tambah gila semua kan itu satu keluarga itu. Terkena apa emosi perempuan itu, istri ngomong terus sampai semuanya marah itu. Ketika marah diam semuanya karena suaminya seorang yang dewasa waktu itu. Kalau suaminya ngeladeni juga, yo tambah itu. Sehingga kalau kita sudah marah itu diam, apalagi dalam kita berkeluarga. Jangan sampai suami karena marahnya itu langsung matamu sudah kamu tak cerai kamu itu. Bahaya ini. Nggak main-main seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Kalau ditanya misalkan, Ustaz lah kalau suami saya pernah marah kemudian ngomong kalimat cerai, jatuh enggak? Khilaf panjang di antara ulama tentang kondisi lagi marah mengucapkan kalimat cerai itu jatuh atau tidak. Khilaf panjang. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat selama dia masih sadar terhadap apa yang diomongkan maka jatuh. Tapi kalau sudah sampai nggak sadar, saya tadi ngomong apa ketika saya marah itu, berarti nggak jatuh. Kenapa? Kalau seandainya marah itu nggak jatuh perceraian, mana ada orang bercerai dalam kondisi asik-asikan itu. Sayangku, cintaku, kamu tak cerai itu, nggak mungkin kan itu. Cerai itu karena lagi marah, lagi ada masalah, marah akhirnya keluar kalimat cerai. Sehingga pemasnya itu hati-hati, apalagi suami. Kalimat cerai itu kalimat bahaya. Kalimat bahaya. Kalau sudah 3 kali terucapkan, selesai urusan. Pernah itu ada ya ikhwan kita lah, suami istri sudah ngaji padahal mereka itu, tapi suaminya kalau sudah marah kalimat cerai mesti keluar sampai akhirnya 3 kali lebih. Tanya ke saya, Ustaz gimana kondisinya? Saya tanya suaminya, kamu waktu itu sadar gak? Ya sadar Ustaz, tapi saya menyesal. Saya tanya, penyesalan gak ada manfaatnya. Namanya orang menyesal itu kita semuanya menyesal, gak ada manfaatnya menyesal, apalagi masalah hukum perceraian. Terus bagaimana Ustaz? Harus berpisah, gak boleh kembali lagi sampai istri kamu nikah dengan laki-laki yang lain, sampai malam pertama, sampai berhubungan intim, sampai dicerai, sampai nunggu masa iddah, baru nanti kamu selesai masa iddah boleh menikahi. Terus gimana Ustaz anak-anak saya? Enggak peduli, itu urusan Anda itu. Anak-anak kamu tetap itu selesai kamu. Kamu kalau masih berhubungan hatta sentuhan, dosa. Karena sudah 3 kali lebih itu. Jadi maksudnya itu hati-hati, sudah urusan marah itu, lisan itu ditahan. Semakin kita ngomong ketika marah, semakin menjadi-jadi itu. Jadi yang pertama tadi ta'awud, yang kedua diam. Yang ketiga, kalau masih belum hilang, kita sudah ta'awud, kita sudah diam kok masih bergejolak itu, maka dipadamkan dengan air. Karena marah itu api. Syaitan itu kan api. Terus bagaimana caranya itu? Padamkan dengan air. Ngambil air wudhu, cuci wajah. Itu Rasulullah mengatakan,
Yaitu tentang masalah syaitan itu. Rasulullah mengatakan al-ghadabu minasyaiton. Marah itu dari syaitan. Wa inna syaiton khuliqa min nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Dan api itu bisa dipadamkan hanya dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian itu marah, maka berwudulah. Dengan cara berwudu. Berwudu belum bisa mandi, wis. Berarti apa? Kita basahi diri kita itu dengan air. Kalau ini nggak mempan juga, kita sudah amalkan ini tiga-tiganya nggak mempan lagi itu. Maka yang keempat, dekatkan kita dengan tanah. Dekatkan diri kita dengan tanah. Maksudnya apa? Kalau kita itu berdiri, marahnya berdiri, duduk. Kalau dulu hilang, berbaring, tiduran. Semakin dekat kita dengan tanah, maka kita itu semakin kuat. Karena kita itu dari tanah diciptakan. Semakin kita itu menyatu dengan tanah, berarti sifat karakter kita itu semakin kuat untuk melawan musuh kita. Oleh itu Rasulullah mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'id. Jika salah seorang di antara kalian marah dalam kondisi berdiri, falyajlis, hendaknya duduk dia. Wa idza dhahaba anhul ghadabu, kalau hilang alhamdulillah. Wa illa falyattaji, kalau tidak bisa hilang juga berbaringlah. Itu. Jadi seperti itu, dekatkan itu. Kalau masih nggak bisa lagi, pergi wis. Nggak ada cara yang lain, wis menyendiri sendiri, marah sama pohon, marah sama batu, wis itu. Tendangi batu, pukuli nggak apa-apa itu. Tumpahkan semua itu. Yang penting apa? Pergi dari orang. Itu cara yang terbaik. Ali bin Abi Thalib pernah marah juga sama Fatimah. Terus caranya bagaimana? Ya keluar dari rumah, nggak ada cara yang lain. Semakin kita di situ semakin menjadi-jadi itu. Akhirnya caranya apa? Keluar dari situ. Keluar wis, pokoknya kita cari suasana yang lain. Jangan nikah lagi maksudnya itu ya. Cari suasana yang itu apa? Lihat pemandangan, kita keluar. Akhirnya apa? Setelah itu kita itu kalau mau marah tuangkan semua itu. Tapi jangan di hadapan orang lain. Kenapa? Karena itu nanti akan berkaitan masalah hak. Masalah hukum, yaitu masalah hak. Kalau sampai kita mencaci dan yang lainnya itu di hadapan orang, itu bahaya. Karena itu sudah mencakup masalah hak. Ya, jadi maksudnya itu kalau kita lagi marah, ini ada beberapa solusi. Tapi kalau kita karakter kita itu alhamdulillah, kita itu pemaaf, alhamdulillah. Karena suka memaafkan itu termasuk karakter yang luar biasa. Dan yang bisa seperti itu hanya orang-orang mulia. Oleh itu Rasulullah mengatakan, pernah bertanya itu, siapa orang yang paling perkasa di antara kalian? Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, orang yang paling perkasa ya orang yang paling kuat ya orang kalau kelahi nggak pernah kalah ya Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan bukan. Siapa orang yang paling hebat itu, yang paling kuat itu? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang-orang yang bisa mengekang jiwanya ketika dia itu marah. Dan itu paling susah. Mengekang jiwanya ketika kita marah itu susahnya luar biasa. Dan itu kita perlu berlatih. Itu karena apa? Namanya kita itu sifatnya emosi, marah itu biasa. Karena karakter kita seperti itu. Maka kita itu harus berlatih untuk memaafkan. Bahkan kalau lagi marah itu coba doakan mereka. Kita latih seperti itu. Saya misalkan lagi punya masalah dengan si A, bencinya saya, jengkelnya, mangkelnya luar biasa itu. Bangun sholat malam kita doakan, wahai Tuhanku panjangkan umurnya kepada teman saya ini, wahai Tuhanku ampuni dosanya, wahai Tuhanku berikan rezeki kepadanya, dan yang lainnya itu. Akhirnya apa? Walaupun mangkel juga hati saya itu, kalau saya bisa, wahai Tuhanku azab dia dengan azab yang pedih, wahai Tuhanku laknat umur hidup dia itu sampai 7 keturunan, hancurkan dia sehancur-hancurnya itu. Tumpah semua kan itu. Pertanyaan itu, terus manfaatnya apa gitu? Ya nggak ada manfaat, cuma puasa ya, alhamdulillah puasa pokoknya itu. Nggak ada manfaatnya sama sekali itu. Coba kalau seandainya kita doakan kebaikan, berikan hidayah kepada dia, rupanya itu alhamdulillah dari doa saya dia dapat hidayah, saya dapat pahala. Ya. Oleh itu Rasulullah itu ketika dilempari sama batu itu, sama orang-orang itu ketika di Taif itu, namanya orang kalau emosi akan keluar emosinya itu. Tapi Rasulullah alhamdulillah beliau ditawari sama malaikat gunung untuk jebol gunung, nimpakan kepada mereka. Rasulullah mengatakan jangan. Saya hanya berharap semoga Allah mengeluarkan dari mereka generasi-generasi yang beribadah sama Allah Ta'ala. Akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah itu terkadang itu apa? Terkadang ngalahnya kita ketika kita marah itu bukan berarti kita lemah. Bukan, ngalahnya kita itu malah kita itu hebat. Nah maka ditanamkan itu di sini, di dalam diri kita itu. Kita kalau lagi marah dan kita itu bisa diam, kita bisa mengekang, berarti kita itu orang yang hebat kita itu. Abu Bakar itu pernah ketika dulu sama Rasulullah, tiba-tiba datang orang mencaci maki Abu Bakar bisa mati-matian. Abu Bakar diam dong itu.
Dia dengar orang itu. Rasulullah ketika lihat Abu Bakar itu tertawa Rasulullah itu. Rupanya Abu Bakar nggak kuat juga. Akhirnya kok dijawablah orang itu sama Abu Bakar. Ketika dijawab, Rasulullah itu mukanya berubah. Setelah itu Rasulullah pergi tinggalkan majelis itu. Akhirnya Abu Bakar merasa bersalah ini. Langsung dikejar Rasulullah sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, tadi ketika saya dicaci maki, engkau malah tertawa, seneng gitu. Tapi ketika saya jawab, malah engkau itu kayak nggak suka dengan saya dan engkau tinggalkan majelis itu. Kenapa seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, tadi ketika kamu dicaci maki sama orang dan kamu diam, saya melihat di belakang kamu itu ada malaikat yang bela kamu. Sehingga ketika orang itu mencaci maki kamu, nuduh kamu dengan tuduhan yang nggak layak itu, malaikat menjawabi kamu, bela kamu. Saya duduk senang sama malaikat. Tapi ketika kamu juga emosi, akhirnya kamu jawab, saya lihat malaikat naik ke atas langit. Kemudian saya lihat di belakang kamu itu syaitan ngipasi kamu itu. Saya tidak mau duduk bersama syaitan, maka saya keluar. Nah itu apa maksudnya? Terkadang kita ngalah itu bukan berarti kita kalah gitu. Kita ngalah itu terkadang bahwa kita itu menang. Memang menangnya kita itu dengan cara seperti itu. Nah itu apa? Kita latih diri kita itu untuk sabar, tenang, nggak usah kerusak-kerusuk, nggak usah emosian. Kita tenangkan jiwa kita kalau lagi marah, dan kita katakan bahwa saya marah itu hebat. Kita bisa menahan marah itu hebat. Bukan berarti kita lemah, bukan. Tapi itu merupakan kehebatan. Terkadang memang kita itu jengkel, emosi, wajar. Namanya kita manusia. Abu Bakar itu, dia punya seorang keluarganya Abu Bakar lah, orang miskin. Tinggalnya di rumahnya Abu Bakar juga. Dikasih makan sama Abu Bakar setiap hari. Namanya Mistah. Ketika Aisyah dicaci maki, dituduh sebagai pezina, Mistah ini termasuk ikut yang menyebarkan juga. Kayak apa mangkalnya Abu Bakar itu? Coba kita ada orang, kita karena miskinnya suruh tinggal di rumah kita kasih makan setiap harinya. Tiba-tiba menuduh anak kita sebagai pelacur. Jengkel kayak gitu, marah juga gitu, kurang ajar kamu itu. Akhirnya Abu Bakar marah juga waktu itu. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya nggak akan ngasih bantuan sama kamu lagi itu. Akhirnya setelah itu langsung diturunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu. Jangan sampai orang-orang yang punya kelebihan harta itu untuk bersumpah tidak memberikan bantuan ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, membantu orang miskin, kerabat dan orang-orang yang hijrah. Falyafu wal yasfahu, hendaknya kalian saling memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, apa kalian tidak suka pengampunan Allah Ta'ala? Langsung Abu Bakar mengatakan, Tuhanku, saya lebih suka pengampunan engkau daripada emosinya saya. Langsung sumpahnya ditebus. Setelah itu ngasih bantuan lagi kepada Mistah. Terhadap bahwa emosi itu kita punya, kita semuanya manusia. Tapi kalau kita itu bisa mengalahkan ego kita, bahkan kita doakan, bahkan kita kasih hadiah orang-orang yang mencaci maki kita, itu yang luar biasa. Dan bisa nggak kita seperti itu? Bisa kalau kita belajar. Tapi rupanya nggak mudah. Maka terus kita itu harus belajar seperti itu. Alhamdulillah kalau saya itu karena ya alhamdulillah karunia dari Allah Ta'ala. Sehingga kan dari pendidikan yang ada itu, saya biasa mendoakan orang-orang yang lagi masalah sama saya itu, saya biasa. Fidhoril khair. Dalam kondisi kalau dia itu nggak tahu kalau saya doakan. Kita lagi ribut misalkan itu, terus panas-panasan gitu. Rupanya saya tengah malam itu terkadang berdoa untuk kebaikan dia, tapi dia nggak tahu gitu. Ya, namanya perbedaan itu wajar, kita manusia berbeda pendapat itu mesti ada. Dan kalau sudah berbeda itu terkadang ngangkat suara itu wajar. Para sahabat ulama kayak kita kayak gitu. Tapi yang penting apa? Kita itu bersihkan hati kita. Jangan sampai kita membenci, mencela dia, melaknat dia, jangan. Tapi kita doakan dengan doa yang baik. Yang mungkin sampai di sini pembahasan kita sudah selesai hadis yang ke-16. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masuk di hadis yang ke-17. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.